selamat pagi Sobat Bajah Cilegon. Kembali lagi hadir di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Kejari Cilegon, Bajah, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Yeay! Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Sobat Bajah Cilegon. Pagi hari ini ya, kita kedatangan tamu yang spesial, tidak kalah penting dan tidak kalah spesial dari tamu-tamu yang sebelumnya. Ya, siapa dia nanti kita cari tahu. Karena apa? Kenapa kita mengundang beliau ini? Karena ketepatan hari ini ya, pada tanggal 20 Mei 2025 diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ya, itu ke-117. Ya, temanya itu adalah bangkit bersama mewujudkan Indonesia kuat. Gitu ya Sobat Baca. Nah, pagi hari ini Kejari Cilegon, podcast Kejari Cilegon menghadirkan dan mengundang ya langsung yang berkaitan langsung ya Ibu Kaban Kesbangpol yang bernama Ibu Sri Widayati. Sri Widayati. Selamat pagi Ibu, selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sebagai tamu podcast baru pertama kali diundang ya Bu ya? Yang kedua. Oh yang kedua Sobat Baja. Jadi Ibu adalah orang yang beruntung lagi kan? Yang pertama sudah pernah mengisi dan hari ini kita undang dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, yang kita peringati tanggal 20 Mei. Nah, dari Hari Kebangkitan Nasional ini Bu, biasanya kalau Kesbangpol itu menyikapinya seperti apa? Baik, terima kasih sebelumnya ya. Jadi sebetulnya alhamdulillah hari ini adalah kesempatan yang kedua bagi kami diundang podcast di Kejari ini. Dan nanti tanggal 20 Mei itu kita sama-sama akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 ya dengan tema bangkit bersama menuju Indonesia kuat. Kalau ini kami menyikapinya dari sisi kami sebagai Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Memang di sini pentingnya bahwa kita semua bersama-sama bergotong royong, bersama-sama bahu membahu untuk memajukan atau untuk membangun Indonesia ini agar Indonesia ini bisa lebih kuat dan bisa lebih bersaing di dunia internasional. Seperti itu ya. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau dari Kesbangpol sendiri kan berupaya yang seperti Ibu sampaikan tadi, bagaimana membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia itu secara global, tetapi secara khusus itu masyarakat Cilegon ya Bu ya, karena Kesbangpol Kota Cilegon. Kalau boleh tahu nih Ibu Sri udah berapa lama sih Bu di Kesbangpol selaku Kaban Bu? Saya di Kesbangpol itu kurang lebih saya dari 2021, hampir lebih kurang 3 tahun ya. Kurang lebih sudah 3 tahun ya. menjabat sebagai Kaban ya. Ada suka duka nggak Bu? Banyak. Sukanya banyak apa dukanya ini? Ya, suka dan dukanya itu tergantung kita ya. Tergantung menyikapinya. Benar. Gitu. Bagaimana kita membawa yang duka menjadi pelajaran, yang suka harus menjadi lebih suka lagi. Benar, karena setiap pekerjaan kita pasti ada sukanya ada, dukanya ada, bagaimana menempatkan diri kita gitu ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan tadi Bu, membangkitkan ya kan, kebangkitan nasional, membangkitkan rasa nasionalisme, persatuan ya kan, khusus di Kota Cilegon. Nah, kemarin kan baru selesai mengingat penyelesaian pelaksanaan pilkada ya Bu ya, serentak. Nah, Cilegon pemilihan wali kota. Dan alhamdulillahnya berjalan dengan aman ya Bu ya, aman ya, tidak ada 2 kali periode, nggak ada ya, maksudnya pengulangan nggak ada sekali dan tidak ada kendala juga. Nah kalau di Kesbang ada kendala nggak Bu? Contoh seperti apa kayak sengketa atau apa yang Ibu temuin atau seperti apa? Memang kemarin kita tahun 2024 kita semua sudah menyelesaikan hajat besar Indonesia secara nasional gitu.
Nah, kebetulan memang pada tahun 2024 pilkada, baik pemilu maupun pilkada sudah kita selenggarakan, sudah diselesaikan dengan baik, dan alhamdulillah memang hasil dari pilkada khususnya ya, bahwa di kota Cilegon itu sudah terselenggaranya dengan baik, dan kita adalah satu-satunya kabupaten kota yang di Provinsi Banten yang tidak ada gugatan. Wih, keren. Sebanten. Wah, mantap. Kita adalah satu-satunya. Iya. Gitu. Jadi sehingga memang kalau kita lihat pelaksanaan pilkada kemarin, kita lihat bahwa masyarakat Cilegon itu sebetulnya sudah dewasa ya, sudah tahu dia bagaimana menempatkan diri masyarakat kita untuk melaksanakan atau untuk mengikuti pesta demokrasi itu. Jadi kemarin memang banyak hal sih yang sudah kami lakukan untuk bagaimana supaya tercipta kondusivitas di Kota Cilegon dalam pelaksanaan pilkada itu. Pilkada, ya. Jadi itu merupakan salah satu tugas juga ya, Bu, atau tugas pokok dari Kes Bangpol ya, Bu ya. Betul. Iya, menjaga ketertiban pelaksanaan. Iya. Fasilitasi, kami juga sebagai fasilitasi ya untuk pelaksanaan pilkada itu adalah tugasnya kami gitu ya. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas itu menghasilkan yang terbaik, hasilnya juga tidak ada konflik ya, Bu ya. Alhamdulillah menssosialisasikan ya. Betul, betul. Berkaitan dengan sosialisasi nih, Bu ya, karena kan pilkada ini yang punya hak pilih tidak hanya warga masyarakat yang orang tua, tetapi kan sekarang 18 tahun ataupun anak-anak gen milenial itu ya, Bu ya, itu kan punya hak pilih. Nah, kalau misalnya dari Kes Bangpol sendiri itu sudah sejauh mana atau sejauh apa untuk melibatkan anak-anak milenial terhadap pelaksanaan pilkada? Ya, baik. Memang sebetulnya sebelum pelaksanaan pilkada ya, sudah dimulai di tahun 2023, kami sebetulnya harus menginventarisir dulu sebetulnya apa sih permasalahan yang ada di Kota Cilegon ini, bagaimana supaya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan atau ikut menggunakan hak suaranya ini tinggi gitu. Nah, salah satunya itu adalah adanya masyarakat, adanya adik-adik yang milenial dan Gen Z yang mereka ini agak apatis untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga kami cari tahu kenapa mereka ini apatis menggunakan hak pilihnya gitu kan. Nah, setelah kami cari tahu, ternyata apatisnya itu karena menurut mereka gitu ya, banyak mereka sudah memilih, ternyata di kemudian hari begitu terpilih itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Nah, sehingga kami punya tugas di sini, bagaimana kami bisa meyakinkan adik-adik milenial dan Gen Z ini supaya mereka ini mau menggunakan hak suaranya. Karena kan sayang ya, karena milenial dan Gen Z itu cukup tinggi ya sebetulnya. Ya, jadi itu yang akhirnya kami cari apa yang harus kami lakukan, sehingga kami mencari pola bagaimana kami bisa mengajak adik-adik ini supaya adik-adik ini bisa yakin gitu bahwa setelah mereka memilih bahwa yang mereka pilih itu bisa membawa amanah ya, itu amanah gitu. Nah, akhirnya ada beberapa cara tuh yang kami lakukan. Pertama, kami tidak langsung menyasar adik-adik ke sekolahan, tidak. Tapi kami cari dulu adik-adik milenial ini yang bisa membantu kami, yang menjadi perpanjangan tangan kami untuk adik-adik milenial dan Gen Z gitu ya. Akhirnya pada tahun 2023 itu kami melaksanakan pemilihan duta politik. Nah, duta politik ini sebetulnya kami juga diapresiasi kemarin oleh Kementerian Dalam Negeri karena satu-satunya baru kami kemarin yang melaksanakan. Gitu. Nah, kami lakukan pemilihan duta politik ini tujuannya supaya adik-adik yang Gen Z dan milenial ini bisa didekatin oleh adik-adik yang duta politik ini, karena adik-adik yang duta politik ini yang kami pilih adalah adik-adik yang sudah bisa menggunakan hak suaranya gitu. Nah, kemarin itu banyak didominasi oleh adik-adik yang SMP dan perguruan tinggi. Nah, adik-adik inilah yang menjadi perpanjangan tangan kami pemerintah daerah untuk mensosialisasikan ke kalangannya mereka begitu pentingnya pilkada itu atau penggunaan hak suara itu. Jadi dengan memilih duta politik ya, Bu ya, yang memenuhi ilmu, jadi bisa mensosialisasikan secara tidak langsung kepada
Gen Z yang Iya. punya hak pilih Punya hak gitu ya. pilih. Jangan sampai generasi milenial ini yang kuotanya atau jumlahnya banyak, Iya, cukup besar. itu malah jadi tidak memilih gitu ya. Betul. Benar. Jadi Sobat Baja, Kesbangpol ini punya kiat-kiat dengan cara mensosialisasikan. Kalau nggak salah dulu kita juga punya kegiatan itu ya Bu ya, Iya. mensosialisasikan ke sekolah-sekolah atau Betul. bahkan ke kegiatan yang menyasar ke ini ya, anak-anak SMA, pesantren Iya. ya. Kita menyampaikan bahwasannya pentingnya untuk Menggunakan hak pilih. menggunakan hak pilih dan jangan golput Iya. gitu. Tapi memang sebetulnya setelah adik-adik kita tidak berhenti sampai di sini, tidak berhenti sampai pemilihan duta politik ini aja. Jadi adik-adik yang terpilih di duta politik, menjadi duta politik ini, kita bagi tugas mereka. Ada mereka-mereka yang sibuk tugasnya mengkanter gitu ya di media sosial gitu, Oke. supaya dia kalau ada berita-berita hoax gitu, dia yang bisa mengkanter itu gitu. Terus ada juga tugasnya di media sosial yang mereka itu mensosialisasikan betapa pentingnya pilkada ya untuk khususnya untuk generasi yang milenial dan Gen Z itu. Dan ada juga mereka-mereka yang memang turun ke bawah gitu, yang mereka berdiskusi, misalnya ada SMA pada saat misalnya mereka ada di OSIS atau mereka pada saat jam-jam istirahat ya, mereka bisa mensosialisasikan sambil duduk-duduk gitu, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, setelah ini jalan, baru kami juga mencari lagi, karena ini kan tidak akan selesai oleh adik-adik duta politik ini. Akhirnya kami juga ada beberapa program ya di tahun 2023 itu memang kita cukup sibuk gitu. Nah, akhirnya kami juga masuk juga memberikan sosialisasi yang tadi yang Bu Desi ya, kami juga kerjasama ya sama Kejaksaan, Kepolisian, terus Bawaslu, KPU itu kita kerjasama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu. Tapi sosialisasinya itu bukan hanya supaya mereka menggunakan hak suaranya saja, tidak begitu. Tapi mereka juga harus tahu bagaimana tata cara menggunakan hak suara atau mencoblos itu dengan baik dan benar. Ya. Karena ternyata kalau kita lihat banyak juga kan adik-adik itu karena pemilih pemula kan. Iya, pemilih pemula. Yang mereka tuh belum tahu bagaimana tata cara mencoblos. Nah, itu juga yang kami berikan juga informasinya kepada adik-adik itu, dan juga supaya adik-adik ini benar-benar menjadi pemilih yang benar-benar sesuai dengan ketentuan. Jadi mereka harus tahu juga ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, ada hal-hal yang diperbolehkan gitu. Jadi percuma kalau misalnya menggunakan hak pilih tapi surat suaranya tidak sah. Sia-sia juga kan Bu. Jadi diedukasi, selain kalian punya hak pilih dan harus digunakan, disosialisasikan juga terkait bagaimana menggunakan hak pilih itu supaya hak kita tersampaikan dengan baik gitu ya. Jangan sia-sia juga, meskipun jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi tidak ada gunanya gitu. Dan kami juga sampai memberikan juga informasi kepada adik-adik itu bahwa kami selalu menekankan pilihan itu boleh berbeda. Itu adalah hak kita, hak masing-masing ya. Adik-adik milenial Gen Z itu nggak bisa kita paksakan ya, karena mereka harus melihat siapa calonnya itu memang dengan seksama, dengan benar-benar dilihat. Nah, jadi mereka selalu kami kasih informasi bahwa pilihan boleh berbeda, bendera boleh berbeda, tapi yang harus diingat persatuan dan kesatuan tetap harus kita jaga. Itu kuncinya ada di situ. Ada nilai-nilai kebangkitan nasionalnya ya Bu ya. Jadi meskipun pilihan berbeda, tetap tujuannya sama asal persatuan dan kesatuan itu harus dijunjung tinggi. Iya betul gitu. Apalagi sekarang kan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Iya benar. Nah, kalau tadi Ibu bahas terkait mengenai duta politik ya Bu. Mungkin Sobat Baja di luar sana penasaran itu di Cilegon itu berapa orang yang dipilih dan bagaimana pemilihannya gitu Bu. Mungkin ada beberapa yang teman-teman kita yang pengen menjadi duta politik gitu Bu. Coba bagaimana, ada syaratnya nggak gitu? Memang kemarin kita tahun 2023 ya kita mengadakan pemilihan duta politik.
memang kita itu membuat perencanaannya itu bagaimana caranya supaya duta politik yang kita pilih ini dia bisa bekerja di tahun 2024. Sehingga itu kami berarti pemilihannya 2023. Oh, iya. oke. Jadi 2023 akhir kami sudah mulai menayangkan gitu ya, bahwa kami membuka pendaftaran. Memang ada beberapa syarat sih memang yang untuk adik-adik pemilihan duta politik kemarin. Yang pertama itu mereka itu tinggalnya di kota Cilegon. Oke, harus Ya, berdomisili di berdomisilinya Cilegon. di Cilegon. Orang asli Cilegon atau gimana, Bu? Kalau misalnya nggak asli Cilegon tapi domisili Cilegon, boleh nggak kira-kira? Tapi boleh ya, yang penting domisili Cilegon. Boleh. Oke. Bahkan kemarin juga kami ada beberapa juga yang di Serang, tapi kan karena Cilegon itu sama Serang kan tipis ya perbatasannya, Iya. karena ada beberapa sekolah itu yang dia memang ada di perbatasan, sehingga kami juga memberikan ya udah kalau misalnya dianya orang Cilegon, orang Serang, tapi dia bersekolahnya di Cilegon, nggak masalah ya. Nanti kan ada surat keterangan dari sekolahnya, gitu. Jadi itu sayang juga ya, karena kan mereka setiap hari-harinya memang adanya di Cilegon. Itu usianya kemarin 16 itu pada saat pendaftaran, tapi begitu tahun 2024 usia dia sudah 17 tahun. Oh gitu. Ya, sehingga kan kita juga mencari kan mereka-mereka yang pada tahun 2024 itu sudah bisa menggunakan hak suaranya gitu. Iya benar. Jangan sampai dia mensosialisasikan tapi dia sendiri belum nggak bisa punya hak suara, nggak bisa. Iya benar-benar. Iya, benar. Jadi kita kasih ringnya gitu. Iya. 16 sampai 25 ya kan. Terus 25 batasnya maksimal. 25 kan karena kita mewakili anak Gen Z dan milenial ya kemarin itu. Jadi itu ya beberapa syarat, tapi yang syarat yang lain ada foto gitu kan biasa ya, ada KTP, ada biar secara administrasi yang lainnya itu. Terus kami lihat memang antusiasnya cukup tinggi banyak juga. Iya. Tadinya kami pikir wah kira-kira ada nggak ya yang daftarnya 20 atau 30 Iya. Ternyata kita banyak loh, hampir nyampe 100-an deh kita juga. Gitu. Cukup banyak. Cilegon. Wah, ternyata banyak juga ya yang peminatnya. Nah, terus ada juga tahapan-tahapannya memang untuk mencari duta-duta politik itu cukup panjang ya ininya tahap-tahapnya, prosesnya itu cukup panjang dari administrasi, karena kita tadi itu di luar bayangan kita ternyata banyak juga yang daftar, sehingga kan karena banyak yang daftar maka kami menyeleksinya harus benar-benar diseleksi, jadi gugur dulu di administrasi. Nanti itu per kecamatan ya Bu ya? Enggak, sekota Cilegon. Oh, sekota Cilegon. Nanti ditempatin di mana gitu ya? Iya. Kalau tempatnya enggak, dia akan bekerja sekota Cilegon. Tapi nanti tadi itu kan karena yang satu bertugas pegang medsos, tugasnya. Jadi tergantung nanti tupoksi masing-masing. Gitu, jadi untuk menyeleksi menjadi endingnya itu 10 orang. Jadi pengambilannya 10 orang. Iya. Itu benar-benar seleksi ini ya. Dari 100 contohnya Bu ya, itu harus orang pilihan. Iya. Sampai kami juga pada saat kepribadian kami juga mengundang ada ya yang tesnya itu dari Jakarta. Oh iya. Iya. Karena kan kami juga tidak bisa menyeleksi ini asal ya, karena kan ini diperlukannya bukan hanya untuk sebagian kecil tapi semua orang gitu. Iya. Dan kami juga pengennya menjadi pilot project ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kami dijadikan contoh oleh kabupaten kota lain ya, kami sudah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan. Tapi kota lain juga melaksanakan itu? Enggak. Oh enggak. Makanya keren. Iya. Jadi inovasi yang Bangpol Kota Cilegon doang ini Bu. Wah, mantap. Ya kan? Iya, makanya kemarin kami sempat diapresiasi juga oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Karena mereka kan juga datang tuh pada saat kita membacakan pemenang-pemenang di 10 untuk 10 orang. Iya, 10 orang. Mereka juga mengapresiasi karena satu-satunya kabupaten kota itu yang melaksanakan itu kita di tahun 2023. Pokoknya keren deh. Tapi itu sampai berapa lama Bu? Habis selesai pilkada selesai atau masih ada ibaratnya mereka punya tugas apa gitu setelah, atau hanya sebatas pilkada beres udah gitu atau gimana? Ya, sebetulnya kalau kemarin kita adik-adik ini bekerja sampai membantu kita sampai pilkada pada saat pilkada itu. Tapi sebetulnya tugas mereka itu belum selesai gitu. Kita sih berharapnya gini, adik-adik itu nanti kita kumpulkan lagi, karena kan gini, pilkada itu
dilakukannya setiap 5 tahun sekali ya. Sementara kami memilih duta politik itu tidak setiap 5 tahun sekali gitu. Ya kami berharapnya dia bisa bekerja itu minimal 2 periode gitu kan. Jadi periode yang kemarin 2024, tapi dia juga bisa bekerja di sampai 2029 gitu. Ya. Jadi 1 periode tapi dia bisa bekerjanya 2 kali gitu. Ya kami berharapnya itu seperti itu. Tapi nanti memang kami juga akan mengumpulkan mereka setelah pilkada kemarin. Nah nanti kita akan mengevaluasi apa yang kurang dari kita, dari adik-adik itu, dan apa yang harus ditingkatkan. Nanti kami akan mengevaluasi itu. Pasti ada catatan ya, plus minusnya ya kan. Tapi sepanjang itu masukan dan untuk positif sih nggak masalah ya Bu ya. Berarti tugas-tugas Kesbangpol Sobat Baca itu sangat luar biasa dan banyak inovasi ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang sebenarnya seperti yang tadi pemilihan duta politik itu hanya ada di Cilegon gitu ya Bu. Kota-kota lain bahkan tidak ada. Itu mempermudah untuk kita menyampaikan bahwasannya pentingnya Gen Z atau Gen milenial ini untuk menggunakan hak suara atau hak pilih ya. Oke, sangat seru sekali ya Bu topik hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kira-kira ada lagi mau disampaikan Bu untuk terkait inovasi dari Kesbangpol ke depannya dalam rangka mungkin memajukan kota Cilegon atau hal apapun lain boleh disampaikan. Ya, nanti ke depan kami juga punya inovasi sebetulnya ya. Alhamdulillah untuk tetap tadi menyasar adik-adik Gen Z kalau sekarang, menyasar adik-adik Gen Z, karena adik-adik Gen Z ini memang perlu kita berikan pemahaman tentang demokrasi itu sejak sekarang gitu, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kita sudah tidak sibuk lagi. Jadi mereka bukan hal baru lagi. Jadi mereka sudah kenal bahwa demokrasi itu seperti ini. Nah kami nanti mudah-mudahan nanti di 2026 terlaksana, kami akan membuat sekolah demokrasi. Iya, nah sekolah demokrasi itu kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMU ya, dan juga nanti kita bisa menyasar juga ke pesantren gitu. Nah nanti disitulah adik-adik itu kami berikan pendidikan tentang demokrasi. Jadi dia kalau kita sosialisasikan sifatnya itu temporary ya. Nah kalau sekolah demokrasi, nah itu kan mereka agak lama gitu mengenal demokrasi, sehingga kita memberikan pelajaran atau menyiapkan silabus untuk adik-adik itu, silabus itu yang lengkap gitu, yang bagaimana adik-adik itu bisa memahami bahwa demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia itu ya. Benar. Keren. Itu nanti di tahun 2026. Dan kami juga nanti yang memberikan yang jadi narasumber itu kami juga bisa melibatkan banyak ini ya, banyak orang gitu ya, banyak narasumber gitu. Bisa jadi narasumber itu orang-orang politik gitu ya, sehingga adik-adik itu terbuka wawasannya ya Bu ya. Nah, dan siapa tahu ya nanti di kemudian hari adik-adik juga bisa bercita-cita kan untuk masuk dalam dunia politik. Gitu. Jadi sepertinya seru juga sih. Saya juga semangat itu untuk sekolah demokrasi. Sekolah demokrasi ya. Itu diwajibkan ya Bu, ibaratnya kayak wajib 6 tahun. Ini kalau kayak mata kuliah atau mata pelajaran baru sekolah demokrasi gitu ya. Iya. Nanti mungkin kita akan mengajak adik-adik itu untuk pertama, tapi kan kita juga nggak bisa langsung gitu ya langsung. Tapi mungkin kita yang pertama kita menyasar dulu adik-adik yang masuk ke dalam OSIS mungkin. Ini kan yang harus kita prioritaskan. Karena dari adik-adik yang OSIS ini kalau dia sudah kita berikan sekolah demokrasi, kita adik-adik ini juga bisa menyampaikan kepada ibaratnya pemanjang lidah gitu ya, perpanjangan kepada teman-temannya. Jadi kita kerjanya kalau kita menyasar adik-adik yang dia nggak aktif, nanti yang kita berikan itu informasinya jadi cuman hanya untuk dia sendiri. Tapi kalau yang kita sasar adalah adik-adik yang OSIS, yang notabene adik-adik ini memang aktif, nah adik-adik ini yang bisa membantu kita. Gitu. Secara tidak langsung sebenarnya program ini jangka panjang loh. Kalau kita pikir-pikir loh, kenapa? Karena ketika nanti ada pilkada lagi, ya kan? Secara tidak langsung mereka sudah paham apa itu demokrasi, negara berdemokrasi seperti apa, dunia politik seperti apa, hak pilih itu seperti apa. Secara tidak langsung itu sudah paham dan tidak hal baru lagi gitu kan Bu.
kan bisa juga mengurangi kerja kita. Jadi harusnya kita Iya. harus sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu kan. Jadi udah pakai perantara yang OSIS tadi ya. Gitu. Jadi kita kalau itu tinggal kita buatkan aja kuesioner kan, bisa kan seberapa pahamnya adik-adik itu tentang semua silabus yang telah kita berikan, tentang informasi yang telah kita berikan. Jadi kan tugas kita juga sudah nggak banyak. Gitu. Benar. Mudah-mudahan nanti Bu Sri masih di Kesbang ya Amin. Sobat Baja. Karena masih 3 tahun ya Bu ya. Masih ya kan, kalau kata masih itu berarti masih baru gitu ya. Kalau sudah gitu kayak udah lama gitu. Ya. Kalau masih berarti masih baru dan masih betah. Gitu ya Bu ya. Yes. Ada lagi mau disampaikan kira-kira? Ya. Untuk ke teman-teman Cilegon, ada info dari EKS Bangpol yang baru boleh disampaikan. Ya. Perlu kami sampaikan juga ya, mungkin yang belum banyak orang tahu ya, bahwa di kami juga sebetulnya tidak hanya ada pilkada atau pemilu aja yang untuk melibatkan adik-adik Gen Z dan milenial, tapi di kami juga ada Paskibra. Wih, keren. Paskibra kan ada di kami. Oh gitu. Iya, benar. Dibina. Jadi Pembinanya atau gimana? Jadi gini, Paskibra itu kan nanti akan bertugas pada tanggal 17 Agustus ya. Nah, jadi seleksinya sampai pelatihannya itu kami yang memfasilitasi. Jadi seleksinya sekarang kami juga sudah seleksi nih. Oh udah, untuk 17 Agustus 17 nanti Agustus ya, 17 Agustus 2025 nanti kami sudah melaksanakan seleksi. Nah, hari ini kami telah mengirimkan 10 orang ke provinsi karena kami baru boleh mengumumkan untuk tingkat kota Cilegon setelah dari provinsi. Nah, provinsi itu mengirimkan adik-adiknya dibatasi 5 laki-laki, 5 perempuan. Nah, hari ini kami telah mengirimkan adik-adik ke provinsi 5 laki-laki, 5 perempuan. Nanti tergantung penilaian dari provinsi. Ya, nanti berapa yang diambil untuk provinsi, ada nggak yang diambil untuk nasional. Nah, nanti begitu selesai nasional atau provinsi sudah diumumkan, kalau ada yang dikembalikan, baru dikembalikan ke kota Cilegon, baru kami mulai mengumumkan siapa yang akan bertugas untuk Paskibra tahun 2025. Karena adik-adik ini bertugasnya selama 1 tahun. Iya ya, gitu. Persiapannya ya Bu ya. Persiapannya. Itu di Kes Bangpol yang membina. Jadi kami sudah mulai dari sejak Februari nih Bu. Memang memang cukup keren ya, cukup lama kalau benar. Karena kayak gitu tahapannya memang agak sulit. Ternyata tahapannya tuh memang sulit ya. Karena dan yang menyeleksi juga dari Kesbang juga ya. Bukan kita aja, ada dari BPIP ya, ada bagian dari pengembangan ideologi dari pusat ya. Makanya kalau dulu kita berpikir adik-adik yang Paskibra itu adik-adik yang punya badannya tinggi. Iya, ternyata tinggi nggak cukup ya. Nggak cukup. Iya, harus punya tinggi itu nggak cukup. Ternyata adik-adik juga harus ada kemampuan ya, karena ada kemampuan umum, ada kemampuan intelijensi ya. Nah, jadi kemampuan ini yang melaksanakan bukan kita, tapi BPIP. Nah, adik-adik itu kayak tes penerimaan pegawai gitu. Jadi CAT gitu. CAT, psikotes. Enggak, cuma CAT aja. Yang untuk ilmu intelijensia sama ilmu pengetahuan umum gitu ya. Nah, yang meriksa itu bukan kita. Jadi adik-adik itu hal yang pertama yang dilakukan oleh itu TUTWK ya gitu. Nah, nanti yang menilai BPIP dari pusat. Nah, nanti hasilnya itu barulah adik-adik itu yang akan kita ukur selanjutnya tingginya, beratnya, terus tes PBB-nya atau samatanya gitu. Tes kesehatannya. Jadi yang pertama itu adik-adik secara adik-adik harus paham dulu gitu. Karena di sana ternyata nggak sedikit tuh. Ternyata banyak yang gugur di sana. Makanya tinggi ya. Iya, makanya kadang-kadang kita kesulitannya di situ ya. Kita sudah melihat bahwa ada adik-adik ini potensi ya untuk menjadi Paskibra gitu. Tapi begitu TIU dan TWK-nya gugur, ya dia tidak bisa kita ikutkan gitu. Jadi itu yang sekarang yang mungkin belum dipahami ya oleh masyarakat. Kadang-kadang banyak yang nanya, sepertinya anak saya atau saudara saya dari fisik dia layak. Tapi kan dilihatnya bukan dari fisiknya aja. Dan yang menilai juga bukan kami, itu berdasarkan dari BPIP dan di ranking oleh BPIP. Jadi kaminya terpakunya kadang-kadang dari situ. Akhirnya kadang-kadang ya udah
karena dipilih yang lulusnya dari BPIP, akhirnya yang ada itu kami kami tugaskan mereka. Makanya kami suka minta ke BPIP itu minta diskresi. Kayak tadi itu saya bilang kadang-kadang badannya sudah tinggi, kita anggap dia memenuhi, ternyata kok dia tiba-tiba nggak lulus. iya benar. Nah, sementara yang tinggi badannya kurang ternyata dia lulus. Iya. Nah, kami kan harus mensiasatinya gimana? Akhirnya kami minta diskresi gitu ke BPIP. Itu sebetulnya. Yang penting nggak fatal-fatal banget gitu Ya, ya. gitu. Yang penting masih bisa disesuaikan bisa orang. lah Gitu. ya. Ya, gitu. Iya, ternyata banyak yang kita nggak tahu, ternyata Kesbangpol juga ngurusin yang mengenai kayak gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Mudah-mudahan nanti persiapannya lancar Bu. Amin. Untuk 17 Agustus ya. Amin. Sama untuk yang sekolah demokrasi ya di tahun 2026 program-program dari Kesbangpol ya. Mungkin itu saja, ada lagi Bu kira-kira? Cukup ya. Sudah banyak obrolan Sobat Baja dan sangat menarik ya dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nanti untuk Sobat Baja Cilegon yang di luar sana yang mau mendaftar kayak mau paskibraka ya Bu ya, boleh di Kesbang nanti dengan persyaratan yang tidak mudah dan tidak gampang. Kan orang-orang pilihan lah yang pasti atau yang akan menang gitu ya. Kemudian untuk yang sekolah demokrasi itu nanti tahun 2026 ya Bu ya. Dipastikan kalau bisa sekarang kalian yang anak-anak sekolah ikut masuk OSIS ya Bu ya, atau gimana? Boleh lah ya. Nanti bagaimana sistemnya nanti kan masih dipertimbangkan, apakah selain OSIS juga ada beberapa yang dipilih yang memang memenuhi secara kriteria ya. Gitu. Mudah-mudahan semua inovasinya berjalan dengan lancar Ibu Sri, tidak ada kendala dan itu pasti ada, tapi mudah-mudahan bisa diatasi. Amin. Gitu. Dan masih 3 tahun, masih 4 tahun, masih 5 tahun. Jaya di Kesbangpol ya. Oke, Sobat Baja Cilegon, demikian bincang-bincang santai kita dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pesan kami adalah selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Bangkit Bersama Mewujudkan Indonesia Kuat. Jadi kalian sebagai generasi Z, milenial ataupun masyarakat bangkit nasional itu mulai dari diri sendiri dengan cara apa? Bertanggung jawab, berintegritas dengan pekerjaan kalian. Gitu ya. Kita ketemu di lain kesempatan lagi dengan topik dan tema dan bintang tamu yang lebih spesial lagi. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Cilegon, Baja, berani, adil, jujur, akuntabel dan humanis. Dah.